Halo, kembali bersama saya dalam Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi tahun 2014 ya. Jadi OSP tahun 2014 untuk soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, teman-teman perhatikan bahwa diberikan ada bola dengan berat M kali G ya, ditempelkan di titik C di ujung batang gitu ya. Jadi ada tongkat AC, berarti C itu di ujung. Nah, massa tongkat diabaikan. Berarti nanti kita konsentrasi beratnya itu ada di ujung sana dengan mg yaitu bola tersebut. Pada ujung A dipasang engsel yang melekat kuat pada lantai sehingga tongkat berosilasi di sekitar A. Jadi kayak semacam rotasi seperti itu ya dengan A sebagai poros. Nah, pegas dengan konstanta K dipasang pada posisi mendatar seperti gambar. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Jika sudut simpangan awal adalah theta, tentukan frekuensi getaran kalau simpangannya sudutnya kecil. Nilai maksimum M kali G agar tongkat bisa mengalami gerak harmonik. Karena kalau berlebihan nanti nggak lagi gerak berharmonik gitu ya. Nah, ini bola atau benda yang ditempelkan di ujung C dengan berat mg, batang massa diabaikan. Nah, di sini dihubungkan dengan pegas. Nah, jarak atau ketinggian pegas dari A ini adalah Y, gitu ya. Lalu ini disimpangkan ke kiri dengan sudut kecil theta, begitu dilepas akan bolak-balik, gitu ya, bergerak harmonik. Nah, berapa frekuensinya, lalu berapa nilai mg maksimum agar osilasinya itu gerak harmonik gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang pertama frekuensi terlebih dahulu. Kita coba analisa ada gaya apa aja yang bekerja. Benda ini punya berat mg, lalu ketika dia ke kiri, simpangannya ke kiri, ini ada gaya pegas ke kanan, K kali delta X. Nah, teman-teman, kita mau hitung analisa dinamikanya. Di sini saya menggunakan torsi ya. Sigma torsi di poros A ya. Berarti kan masanya di sini ya. Dia punya berat kan berarti ya ke bawah. Berarti ini ada gaya dikali dengan lengan momen. Lengan momennya tentu saja jaraknya cuma segini nih. Ya. Lalu ada gaya apa lagi? Ada K kali delta X ke kanan. Nah, lengan momennya adalah dari poros A tegak lurus ke gaya tersebut adalah ini Y. Ya, kita coba. Berarti mg dikali L sin dikurang K kali delta S kali Y. Nah, I-nya itu cuma benda ini. Ingat, massa batang diabaikan, berarti cuma M dikali jaraknya L kuadrat. Dikali dengan alfa, percepatan sudut. Nah, sudutnya apa? Sudutnya theta. Berarti percepatan sudut berarti turunan kedua dari posisi sudut ini. Nih, turunan kedua ya. Oke. Nah, teman-teman, mengapa mg dikali L sin? Karena mg ke bawah, lengan momennya cuma segini nih. Ya kan, lengan momen kan jarak dari pusat ini tegak lurus ke gaya. Ini kan gaya begini kan. Nah, ini tegak lurusnya cuman segini panjangnya. Yaitu L dikali sin dari sudut ini dapat ini. Oke. Makanya mg dikali L sin. Nah, itu adalah berlawanan jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Oke. Lalu dikurang dengan, nah ini ke kanan ya, ke kanan. Gayanya ke kanan karena searah jarum jam berarti ini minus ya, minus gaya dikali, nah ini jaraknya apa, ini jaraknya adalah sisi miring ini ya dikali cos, tapi tidak perlu karena sudah tahu ada y nya ya, kita gunakan y saja. Berarti jarak ini adalah y, karena ini kesini belum tentu L ya kan, bukan L kali cos ya, ini L ini kan berarti yang di sini ya. Kita perlu lagi cari yang lain, tapi karena sudah dikasih tahu Y-nya, langsung gunakan Y saja. Tidak perlu pakai proyeksi lalu dikurangin lagi gitu ya. Langsung gunakan Y-nya saja. Berarti gaya dikali jaraknya lengan momennya adalah Y. Mengapa yang ini adalah plus? Karena sekali lagi sudutnya ke kiri plus nih ya, tetanya ke kiri. Berarti yang searah rotasinya berlawanan jarum jam, ini kan berlawanan jarum jam kan tetanya kan. Berarti itu gayanya plus. Sedangkan ini searah jarum jam, berarti kan ini melawan ini. Tetanya kan ke kiri plus ya. Berarti ke kanan itu harus minus. Oke. Nah, ini adalah I kali alfa. Batang diabaikan ya. Oke. Sekarang M kali G kali L sin dikurang K dikali delta X. Perhatikan teman-teman, delta X atau jarak daripada ini. Ya. Dan hubungannya dengan Y apa? Y adalah dengan delta X ini itu hubungannya adalah tangen. Karena delta X dibagi Y itu adalah tangen theta. Maka Y dikali tangen, teman-teman akan dapat delta X.
Ya, jadi delta X adalah Y kali tangen. Maka kita dapatkan sederhananya MGL sin dikurang KY kuadrat tangen theta. Tapi ingat sudutnya kecil ya. Karena sudutnya kecil berarti tangen theta jadi theta. Itu sebabnya kita dapat seperti ini. Jadi MGL theta karena sin theta jadi theta, tangen theta juga jadi theta gitu ya. Lalu ini KY kuadrat theta gitu ya. ML kuadrat turunan kedua daripada theta. Saya bagi semua dengan ML kuadrat karena ini saya mau jadikan koefisien jadi 1 bagi ML kuadrat, ini bagi ML kuadrat, ini juga bagi ML kuadrat. Kita dapatkan G per R theta dikurang KY kuadrat dibagi ML kuadrat kali theta sama dengan turunan kedua dari theta. Saya pindahkan ke kanan. Ini pindahkan ke kanan, ini pindahkan ke kanan menjadi seperti ini. Ini ada theta, ini ada theta. Saya keluarkan, faktorkan keluar jadi seperti ini ya. Jadi dalamnya ada pengali seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah bentuk apa? Bentuk GHS. Turunan kedua dari posisi ditambah dengan suatu angka. Ini kan angka kan? Y diketahui, K diketahui, M diketahui, L diketahui, G diketahui, L diketahui. Ini angka. Dikali theta. Maka yang dalam kurung itu apa? Omega kuadrat. Ya, omega kuadrat adalah ini. Ingat persamaan diferensial dari GHS. Teman-teman silakan tonton video saya. Tontonlah video saya mengenai gerak harmonik sederhana. Di situ saya sudah bahas mengapa rumusnya seperti ini gitu ya. Jadi omega kuadrat adalah seperti ini. Maka omega teman-teman akan mendapatkan KY kuadrat per ML kuadrat dikurang G per L. Omega sama dengan akar dari itu. Nah, omega itu 2πf, maka 2π-nya saya pindah jadi 1/2π dikali akar. Semuanya ini. Oke ya. Jadi ini adalah frekuensinya. Nah, teman-teman, pertanyaan yang kedua, ya. Berapa nilai maksimum dari Mg agar tetap terjadi gerak harmonik sederhana? Nah, tadi kan persamaan GHS bentuknya seperti ini ya, kita sudah tahu ya. Atau percepatannya adalah min omega kuadrat dikali X. Nah, karena turunan kedua tadi ya ditambah dengan bentuk seperti ini, persamaan diferensial tadi ya, sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa nilai ini harus lebih besar dari 0. Untuk apa? Untuk GHS. Karena sekali lagi, bentuk GHS ini harus plus. Nih, lihat nih, yang saya tunjuk di sini. GHS itu, A-nya itu harus sama dengan minus dari simpangan. Berarti omega kuadratnya harus apa? Harus plus, ini harus plus. Berarti yang saya kurung di sini ini harus positif. Supaya apa? Supaya tetap terjadi gerak harmonik sederhana. Karena kalau nilai ini minus, ini nanti menjadi minus omega kuadrat, nanti bentuk rumusnya bukan lagi A sama dengan minus, tapi A sama dengan plus. Artinya simpangannya membesar, A-nya membesar. Tidak akan terjadi gerak harmonik sederhana. Jadi A-nya membesar, X-nya membesar, A-nya harus membesar tapi berlawan arah. Itu baru GHS. Baru bendanya bisa balik. Tonton video saya mengenai GHS ya. Nah, itu sebabnya sekali lagi dalam bentuk persamaan diferensial ini harus positif. Berarti ini harus positif, tidak boleh negatif. Karena kalau ini negatif nanti tidak lagi A sama dengan minus tapi jadi A sama dengan plus. Karena ini A kan? Ini saya pindahin, ini harus minus. Ya. Oke, berarti syaratnya ini harus positif menjadi KY kuadrat per ML kuadrat min GL harus lebih besar dari 0. Saya pindahkan GL-nya. Lalu saya kalikan M-nya ke sana, ke kanan. L-nya saya kalikan ke kiri, berarti L-nya dicoret dengan bawah menjadi KY kuadrat per L. Maka teman-teman akan mendapatkan ya Mg-nya seperti ini. Itu sebabnya Mg maksimum ya harus adalah KY kuadrat per L. Itu maksimumnya. Kenapa? Karena nanti kalau lebih besar daripada kalau lebih kecil lebih besar daripada itu ya teman-teman nanti akan mendapat suatu masalah bahwa nanti ini akan bernilai negatif. Itu sebabnya agar nilai Mg-nya maksimumnya itu bisa mengakomodasi supaya terjadi gerak harmonik sederhana atau nilai daripada bentuk ini positif, maka Mg maksimal harus K kali Y kuadrat per L. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Salam semangat!